Telah kami informasikan Kementerian Perdagangan mengeluarkan aturan baru yang memperketat lalu lintas ekspor dan impor sektor minyak dan gas. Aturan ini bertujuan untuk memantau transparansi realisasi ekspor impor. Lalu bagaimana tanggapan para pelaku usaha, dan langsung kami akan bahas hal ini. Telah hadir Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Migas Nasional atau Asper Migas, Effendi Sirajudin. Selamat siang Pak Effendi. Selamat siang. Pak Effendi, kita langsung tadi sudah dijelaskan sedikit mengenai tiga aturan, bagian dari aturan baru untuk lalu lintas ekspor impor migas. Tapi menurut Bapak sendiri, apa yang harus dicermati dari aturan ini? Jadi gini, saya kira maksud pemerintah ini baik gitu ya. Tapi menurut hemat kami dari asosiasi gitu ya, pemerintah harus berhati-hati gitu ya. Karena situasi sekarang kan ketergantungan kepada minyak impor di Indonesia itu kan mencapai 2/3 daripada kebutuhan nasional ya. Jadi konsumsi kita kan sekitar 1,7 juta barel per hari ya. Hampir 2/3-nya itu dari impor. Jadi kalau misalnya kita membuat aturan baru, itu jangan sampai menghambat proses importasi itu. Karena migas itu kan agak beda dengan sektor-sektor lain gitu ya. Itu menyangkut hajat hidup orang banyak dan juga menyangkut keamanan nasional, national security gitu. Jadi kalau mau memberlakukan satu ketentuan perundang-undangan atau peraturan ya, dari departemen manapun, itu harus dilakukan dengan sangat berhati-hati dan juga diberikan waktu transisi yang diberikan waktu transisi begitu ya. Tapi dari tiga aturan tadi sebenarnya kalau dilihat kan ini malah proses pendataan untuk para pelaku ekspor dan impor. Mana yang Bapak anggap menghambat dari proses ini sendiri? Jadi gini, kalau kita bisa lihat secara menyeluruh saya kira ya. Migas karena peranannya yang begitu strategis dan menyangkut security nasional ya, itu peraturan-peraturan itu mestinya diperpendek mata rantainya gitu ya, jangan diperpanjang. Seperti katakanlah zaman dulu ya, Orde Baru misalnya, itu kita ada manajemen satu atap gitu ya. Jadi itu di bawah Pertamina pada saat itu, di mana semua urusan-urusan migas yang berkaitan sama interdepartemental itu langsung ditangani oleh Pertamina sebagai pemegang kuasa pengelolaan migas di Indonesia. Berarti kalau saya boleh, jadi dengan sistem yang misalnya departemen ini mengeluarkan ketentuan ini, departemen ini mengeluarkan ketentuan, itu akan menambah rantai panjang sehingga akan bisa menghambat proses importasi yang penting sekali bagi kelangsungan negara gitu ya. Apalagi kalau dilihat dari tiga aturan ini kan ada satu yaitu melibatkan Kementerian Perdagangan, kemudian Kementerian SDM, dan satu lagi adalah wajib dilakukan verifikasi oleh surveyor independen begitu. Ini yang sebenarnya menurut Bapak terlalu panjang mata rantainya. Jadi saya kira penyelesaian masalah panjangnya rantai birokrasi di sektor migas yang kita alami selama 20 tahun terakhir, selama reformasi ini, migas kita itu kan mengalami penurunan di semua sisi, ya, termasuk produksi kita. Ya. Dan penyebab utamanya itu sebetulnya adalah rantai birokrasi yang tadinya manajemen satu atap, itu menjadi banyak atap sehingga berkepanjangan. Dah. Kemudian juga ada ketentuan karena kaitannya kepada national security. Migas itu diperlakukan dengan suatu ketentuan khusus yang disebut dengan lex specialis, di mana ketentuan-ketentuan yang biasanya berlaku secara umum di departemen-departemen teknis yang lain, untuk di migas itu di bypass gitu. Jadi dengan maksud sehingga semuanya serba lancar gitu ya. Berarti kok dari ketiga ini sendiri mana yang sebenarnya menurut Bapak cukup memberatkan dari sisi kepanjangan tangannya? Apakah memang hanya perlu berdasarkan dari Menteri Perdagangan saja atau cukup lewat SDM saja atau bagaimana sebenarnya? Jadi menurut saya ini penyelesaian masalah birokrasi yang makin panjang ini itu diselesaikan oleh level presiden menurut saya. Karena masalah migas itu kan masalah yang sifatnya interdepartemental. Dia menyangkut national security, dia juga sifatnya global gitu ya. Jadi harus di tangan presiden. Jadi artinya ini kan kemarin ada lembaga tata kelola migas yang Pak Faisal Basri itu ya. Nah, itu yang saya kira sebaiknya melakukan langkah-langkah terobosan supaya penyelesaian masalah migas kita termasuk masalah importasi yang menambah rantai birokrasi ini
itu bisa diselesaikan dengan pendekatan once for all ya. Oke, tapi Sehingga produksi kita bisa naik, importasi juga bisa lancar, tapi tetap pengawasan itu bisa dilakukan secara lebih terkendali ya. Tapi Pak, tidak kalau dengan menghambat adanya gitu ya. registrasi misalnya IT dan juga IT, bukankah ini cukup membantu juga dengan adanya peraturan baru ini? Saya kira apalagi sekarang sudah digital ya, saya kira oke. Tapi jangan sampai tidak ada masa transisi ya. Misalnya tadi disebut ada 37 perusahaan ya. Ya, itu ada ininya lah, ada periode untuk adaptasi. Ada fasa-fasanya dan menurut saya penyelesaiannya juga masalah-masalah yang berkaitan sama migas sekarang, apalagi ini sudah mengancam masalah katakanlah darurat energi atau krisis energi ya. Kita tahu bahwa kita tergantung hampir 2/3 daripada impor. Di sisi lain produksi dunia juga turun gitu ya. Ini kan membahayakan keamanan nasional kita dah. Padahal di sisi lain kita punya minyak kita kan cuma bisa bertahan 2-3 minggu kan kalau tidak ada impor. Jika transisi ini dianggapnya 2 bulan misalnya sampai April 2015 kan Pak ya? Iya. Berarti kalau dianggap cukup tuh sampai kapan transisi? Kalau menurut saya terlalu cepat itu ya. Paling pas sampai kapan mungkin? Menurut saya lebih dikasih kelonggaran lah supaya setahun tidak gitu? Iya, setahun lah kira-kira. Oke. Baik, dan bukan cuma itu. Penyelesaian masalah migas ini harus sifatnya interdepartemental dan sebaiknya dia sifatnya once for all gitu ya, secara menyeluruh gitu ya. Dan harus hemat kami ya dari pengalaman kita selama 20-30 tahun di industri migas itu harus dengan manajemen satu atap dan migas harus diperlakukan dengan pendekatan leg spesialis ya. Jadi tidak bisa misalnya importir atau eksportir diperlakukan seperti importir eksportir di sektor lain gitu. Ya, jadi harus hati-hati gitu ya. Baik Pak, kalau saya membaca nih dari sisi tujuan dengan adanya aturan baru ini adalah untuk menghindari potensi penyimpangan. Nah, menurut hemat Bapak sendiri, kalau dari sisi potensi penyimpangan yang telah terjadi selama ini seperti apa memang? Ya. Oh itu penyimpangan yang terjadi sekarang kan yang kasat mata sebetulnya kan penyimpangan daripada disparatis harga daripada BBM kan, sehingga banyak penyelundupan dan sebagainya. Tapi itu kan bisa pendekatan administratif, bisa juga pendekatan keamanan secara langsung kan. Jadi jadi banyak jalan dah. Tapi yang paling pokok sekarang yang menjadi ancaman bagi kelangsungan negara itu adalah ketergantungan kita kepada minyak impor. Itu yang paling pokok sebetulnya. Jadi jangan menambah rantai birokrasi sehingga proses importasi daripada minyak yang menyangkut 2/3 daripada kebutuhan nasional kita itu terhambat. Bayangkan kita mengimpor hampir 1 juta barel misalnya, itu 1 juta drum kan itu. Bisa dibayangkan tiap hari 1 juta drum gitu. Kalau itu sampai tidak masuk katakanlah 2-3 hari, itu gimana? Sementara kita bisa bertahan hanya dalam waktu 1-2 minggu saja kalau minyak impor tidak masuk. Gitu. Baik Pak Ferdi, terima kasih banyak. Mohon maaf waktu sudah habis. Terima kasih banyak telah hadir bersama kami siang ini di Zona Bisnis. Terima kasih.